Lalu untuk pelaksanaan TMC sendiri ini sebenarnya siapa saja Pak yang berperan gitu ya, dan apa saja yang harus disiapkan BNPB untuk bisa TMC dilakukan? Tentu ini pelibatan semua stakeholder ya. Jadi karena memang ini urusan bersama dan tentu kita saling begitu ya, support sesuai dengan potensi dan mungkin kewenangan ataupun peran masing-masing. Apa kabar sahabat Tangguh? Senang sekali kembali lagi di podcast BNPB bersama saya Lia Agustina. Podcast BNPB selalu menghadirkan upaya dan juga isu-isu terkait penanggulangan bencana di Indonesia, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Sahabat Tangguh, udah tahu belum bahwa di tengah masifnya bencana yang terjadi di seluruh Indonesia, ada sebuah teknologi atau inovasi yang saat ini dikembangkan oleh BNPB dilakukan untuk menanggulangi bencana yang dilakukannya di atas awan sana, di atas ketinggian. Nah, ketika musim kemarau ini dilakukan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Tapi di musim penghujan seperti saat ini untuk mengurangi curah hujan, jadi mencegah terjadinya banjir. Nah, apakah itu? Yap, ini adalah TMC atau teknologi modifikasi cuaca. Ini yang sedang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu TMC dan bagaimana BNPB melakukannya, sudah hadir bersama saya narasumber yang sudah datang di studio podcast, yaitu Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Bapak Agus Rianto. Selamat datang Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Lia. Selamat siang. Ya, boleh nih sahabat Tangguhnya disapa terlebih dahulu. Halo sahabat Tangguh, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tangguh. Salam Tangguh. Ini sudah hadir kembali ya Bapak. Saya panggil Pak Gusri karena memang akrabnya disapanya Pak Gusri ya. Oke, kita akan membahas mengenai TMC Pak ya. Nah, bagaimana awal mulanya TMC menjadi salah satu upaya yang saat ini sering sekali ya dilakukan oleh BNPB, dan ini mungkin sejak kapan begitu? Boleh diceritakan Pak Gusri? Ya, baik, terima kasih Mbak Alia dan para sahabat Tangguh sekalian. Jadi TMC, jadi teknologi modifikasi cuaca. Jadi ini memang namanya saja teknologi ya. Teknologi itu artinya memang salah satunya adalah bagaimana yang sudah ada gitu, kemudian dengan berbagai upaya metodologinya itu namanya ini modifikasi. Dan cuaca, sehingga kadang-kadang memang persepsi publik ya, memang bisa ya cuaca ini direkayasa gitu. Seolah-olah kita kadang-kadang Mbak Lia ini kita dikatakan takabur sekali kemana cuaca dimodifikasi gitu ya. Memang kita ya manusia ini tentu diberikan akal gitu ya oleh Tuhan gitu. Tentunya ini adalah ada semacam ruang untuk eksplorasi dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya untuk kemaslahatan manusia gitu, untuk keselamatan bersama begitu ya. Nah, salah satunya memang ini adalah cuaca. Cuaca sendiri ini sebenarnya bagaimana kita mengelola. Jadi tentu setiap ciptaan Tuhan gitu ya itu bermanfaat. Bagaimana kita mengelolanya. Jadi manusia ini berikan ruang untuk mengeksplorasi untuk mengelola sesuai dengan kapasitas ilmu pengetahuannya. Nah, terkait yang langsung saja kita ke teknologi modifikasi cuaca ini atau TMC ini. Jadi sejarahnya memang ini mungkin lama begitu ya. Dulu mungkin sudah ada, tetapi metodologinya selalu berkembang begitu. Ya. Salah satu yang di Indonesia itu yang mungkin terkenal ya, mungkin kita juga mungkin bisa lihat di beberapa referensi begitu. Ini pada tahun 77 ya, 1977 saya itu presiden kita yang kedua Pak Soeharto waktu itu memang melihat Thailand itu ya. Thailand itu ternyata maju sekali pertaniannya itu ya. Pertanian maju sekali, ternyata salah satu unsur pendukungnya adalah bagaimana tata kelola air ya, suplai air itu bagus gitu. Ternyata mereka sudah menggunakan teknologi ini.
tentu beda dengan sekarang, tapi saat itu teknologi cuaca sudah dilakukan gitu. Oh gitu. Nah, sehingga waktu itu kemudian beliau mungkin ya mengarahkan pada Pak Menristek saat itu, Pak B.J. Habibie waktu itu, bagaimana supaya ini bisa di ATM ya, amati tukar modifikasi mungkin ya ke Indonesia gitu. Nah, saat itu kemudian dengan waktu itu masih ada BPPT ya, Balai Pengajian Teknologi gitu, riset dan teknologi, kemudian mengembangkan teknologi ini. Saat itu memang kita fokus untuk pelaksanaan bagaimana meningkatkan produksi pertanian. Jadi saat itu. Tetapi tentu ini berkembang terus begitu. Nah, ini sampai dengan sekarang ini. Nah, ini pertanyaan tadi ini ya terkait dengan awal mulanya ya. Betul. Apakah nanti saya lanjutkan atau nanti ada pertanyaan awal lagi? Mulanya yang tadinya untuk peningkatan misalnya produksi pertanian hingga sekarang BNPB melirik ini sebagai salah satu upaya yang juga ternyata bisa juga. Itu betul. Gimana tuh Pak? Ya baik. Saat itu mungkin pertanian itu bisa juga langsung itu curah hujan gitu ya, untuk mengatur ataupun memanage gitu ya, bagaimana redistribusi curah hujan itu. Tapi juga saat itu mungkin kalau kering gitu ya, bagaimana supaya embung-embung kita itu penuh gitu ya. Kemudian kalau kemudian untuk utamanya untuk pertanian itu. Tetapi kemudian konteks ke sekarang ini, terutama dalam rangka ini karena BNPB dan saat ini memang sedang kita akan menjalankan Rakornas. Tema kita adalah pengembangan teknologi dan inovasi gitu ya dalam penanggulangan bencana. Nah, tentu ini menarik dan ternyata memang TMC ini bisa dua sisi gitu ya. Artinya pada saat hidrologi basah begitu ya, bagaimana mengurangi intensitas atau curah hujan yang tinggi itu. Sebaliknya di hidrologi kering ini juga bagaimana kita modified bisa kemudian ini bisa katakanlah bukan mendatangkan tetapi bagaimana supaya potensi-potensi yang sebenarnya mau jadi hujan ini bisa kita juga turunkan hujan sehingga membantu pada daerah-daerah yang kekeringan begitu. Sehingga ini ada dua sisi yang bisa kita manfaatkan pada saat hidrologi basah maupun hidrologi kering. Baik. Nah, gitu Pak. Artinya BNPB ini melihat bahwa sekarang teknologi apapun yang sudah mungkin berkembang di masyarakat, yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana begitu ya. Baik. Lalu untuk pelaksanaan TMC sendiri ini sebenarnya siapa saja Pak yang berperan gitu ya, dan apa saja yang harus disiapkan BNPB untuk bisa TMC dilakukan? Iya, tentu ini pelibatan semua stakeholder ya. Jadi karena memang ini urusan bersama dan tentu kita saling begitu ya, support sesuai dengan potensi dan mungkin kewenangan ataupun peran masing-masing. Sekurang-kurangnya ada 4 unsur ya di dalam TMC ini. Tentu ini BNPB pasti komponen utama dalam konteks bencana ya, konteks bencana ini karena kita ruang lingkupnya di bencana. Baik penyediaan fasilitas armada begitu ya, pesawat begitu, kemudian material nantinya kalau saat ini memang kita gunakan adalah garam ya, NaCl begitu. Dan tentu ini ada saintis ya, ada semacam tim yang memang sesuai dengan kapasitasnya. Biasanya ini kawan-kawan BRIN saat ini kan. Baik. Kemudian mungkin dari sisi forecast untuk cuacanya ini juga kawan-kawan BMKG. Ini juga kita libatkan dan tentu tidak luput nanti juga para entitas yang lainnya. Misalnya apakah kalau memang lokasi bandaranya di kawasan Lanut, tentu kawan-kawan TNI AU. Kemudian kalau mungkin di bandara-bandara yang katakanlah komersial mungkin kawan-kawan yang Angkasa Pura maupun Airnav dan sebagainya. Jadi banyak yang terlibat dalam satu tim untuk mendukung operasi udara untuk teknologi modifikasi cuaca ini berjalan lancar. Gitu. Baik. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya adalah ini pada kondisi seperti apa sih TMC yang mungkin kita tahu bahwa TMC teknologi pasti tidak murah ya. Nah, itu kondisinya harus seperti apa dulu untuk BNPB bisa atau instansi yang terkait misalnya BMKG yang bisa melihat ini kondisi cuaca seperti ini sehingga daerah atau kawasan tersebut emang perlu gitu untuk TMC itu seperti apa dari BMKG kah atau dari BNPB? Ya, jadi Mbak Lia ini saling gitu ya, artinya saling support. Jadi tentu ada kalanya ini kemarin mungkin
pada awal tahun kemarin ya, tentu ya walaupun ini sudah anomali cuaca, tetapi masih dominan. Memang di akhir tahun maupun awal tahun biasanya kan hidrometeorologi basah ya, cuaca ekstrim dan sebagainya. Saya ingat waktu itu awal tahun Bu Kepala BMKG, Bu Dwi Korita waktu itu mengirim surat memang pada Pak Kepala Badan untuk supporting terhadap beberapa sesuai dengan forecastingnya beberapa daerah yang untuk mereduksi dampak dari cuaca ekstrim ini. Salah satunya memang kita lakukan waktu itu untuk daerah Jabodetabek ya, Jawa Barat maupun DKI saat itu. Karena disinyalir memang curah hujan lumayan tinggi sehingga khawatir ini akan mengakibatkan banjir dan sebagainya, sehingga kita sebagai upaya untuk pengurangan resiko banjir tersebut. Nah, bisa juga kemudian ini memang dari analisis forecasting gitu ya, tapi juga kemudian ada beberapa yang memang mohon maaf, jadi misalnya ada event-event penting gitu ya, kenegaraan yang memang membutuhkan suasana kondusif. Contoh misalnya saat itu kita lakukan di MotoGP ya, di 2022 salah ya, 22 di Mandalika. Di Mandalika ya. Kemudian KTT G20 ya di Bali waktu itu kan, bagaimana supaya perhelatan akbar itu tidak terganggu dengan cuaca yang ekstrim. Pun misalnya Bali ya. Jadi tentu kita namanya effort atau usaha ya, ikhtiar begitu. Kadang-kadang harapan kita clear ya, sama sekali tidak hujan begitu ya. Bukan berarti kita mohon maaf ya menolak hujan, bukan, tetapi lagi-lagi ini kan bisa jadi kemudian hasilnya bisa memang clear tidak hujan, atau hujan dengan intensitas yang tidak setinggi ataupun selebat yang kalau tidak ada upaya ikhtiar tersebut, teknologi tersebut. Sehingga ini memang ada dua hasil gitu, tergantung nanti pertama tentu kapasitas effort ya. Contoh misalnya kita dikelilingi oleh awan-awan yang pertumbuhan awan yang cukup masif. Namun armada kita ternyata kurang ya, itu dengan mungkin ada sedikit, karena ini memang luar biasa perubahannya. Misalnya armada kita cuma satu, tentu ini berjibaku ya melawan awan yang lumayan masif ini, sehingga tentu hasilnya tentu tidak se-clear yang kita inginkan, namun paling tidak mengurangi. Nah, dengan demikian biasanya kadang evaluasi apakah ada penambahan armada dan sebagainya. Jadi sahabat tangguh sekalian, jadi ini mungkin kami clearkan juga ya. Jadi ini bukan berarti mohon maaf betul kan, hujan rezeki gitu. Betul, banyak tuh Pak yang kalau kita lagi bikin konten nih Pak di sosial media TMC melakukan ini, lah kok hujannya itu ditolak, rezeki, nanti malah gimana ya. Jadi ini betul balik. Gimana tuh Pak? Jadi ini sebenarnya bukan menolak rezeki, tapi kita itu bagaimana mengatur ya, memanage namanya. Artinya untuk sementara. Jadi bukan kemudian seluruh musim hujan ini kemudian nggak boleh hujan, nggak juga. Jadi gitu, pada momentum tertentu gitu ya, sehingga kita untuk sementara waktu, apakah sehari dua hari sebagainya, kita namanya redistribusi curah hujan. Artinya dengan teknologi itu sebenarnya kan bisa dikalkulasi ataupun secara ilmiah bisa dijelaskan begitu ya, itu bagaimana pertumbuhan awan sekitar daerah itu. Bagaimana ini bisa mungkin pemahaman umumnya adalah kita jatuhkan pada lokasi-lokasi yang memang coba kita perhitungkan itu aman begitu ya, aman, kemudian sehingga tidak mengganggu aktivitas atau perhelatan akbar atau tergantung tujuan kita TMC itu, namun juga pada saat dijatuhkan itu pada daerah tersebut juga tidak membahayakan. Jadi ini kan juga ada dua sisi yang harus diperhitungkan. Kalau dijatuhkan pada daerah-daerah yang mungkin rawan longsor, kemudian juga rawan banjir, tentu ini menyelesaikan masalah justru malah baru gitu. Jadi ini begitu Mbak Alia. Jadi gambarnya begitu ya sahabat tangguh ya. Jadi bukan berarti ini kita menolak rezeki, menolak hujan, tapi untuk sementara waktu coba kita manage gitu. Baik. Jadi intinya sebenarnya tergantung kebutuhan tergantung kebutuhan. Dan tidak asal menjatuhkan atau mengurangi hujan yang sebelumnya harusnya ada, tiba-tiba tidak ada, malah jadi kekeringan. Tidak ya Pak, memang benar-benar. Makanya tadi ada pihak-pihak yang bekerja sama dengan BNPB bahwa memang ini sudah penuh dengan perhitungan, begitu sahabat tangguh. Oke, nah lalu tadi saya sempat Bapak tadi mention ada juga beberapa perhelatan, contohnya di Mandalika tadi ada di sana sebenarnya juga, tapi yang lebih namanya melambung pada saat itu ada Mbak Rara ya, yang justru malah mungkin
sahabat tangguhnya nggak terlalu notice ada TMC. Iya. Jadi apakah ini satu memang satu tujuan, ada Mbak Rara di situ sebagai apa bisa dibilang pawang hujan atau ini memang sudah terkoordinasi ini bersama BNPB untuk sama-sama dari bawah sama dari atas, itu gimana? Ya Pak? tentu ini masing-masing punya metodologi ya. Saya kira juga punya perhitungan-perhitungan yang masing-masing tentu ini bisa sebuah ikhtiar gitu ya. Sama-sama ikhtiar ya Pak. Kita menghargai satu sama yang lainnya. Nah tentu hal tersebut pada satu momentum tentu namanya koordinasi itu penting. Jadi pastinya itu koordinasi. Nah terkait dengan terkait dengan bagaimana istilahnya itu mendistribusi atau mengatur istilahnya modified itu ya modifikasi ya tidak alami memang namun itu untuk tujuan tentu semangatnya adalah untuk kemaslahatan kebaikan gitu ya. Nah kemarin tuh memang ada sedikit pengalaman gitu ya waktu salah satunya mungkin di sel Teluk Cendrawasih tahun kemarin begitu. Itu clear gitu ya beberapa hari udah alhamdulillah begitu ya yang clear. Pada saat perhelatan hari hanya waktu itu dihadiri oleh Pak Presiden waktu itu Pak Jokowi waktu itu. Ini menarik itu pagi-pagi kita amati luar biasa karena memang pertumbuhan awan itu tidak bisa ini ya kita bisa prediksikan tetapi tentu karena memang luar biasa ini perubahan-perubahan yang cukup dinamis yang namanya ini ya alam begitu ya. Nah saat itu pagi-pagi nampak pertumbuhan cukup tinggi, hitam sekali. Nah saat itu kemudian coba kita ikhtiar gitu ya, cannot manage. Bagaimana kalau nanti pertumbuhan awan di pagi hari sebelum perhelatan itu ya mohon maaf ini bahasanya coba kita push kita jatuhkan agar memang betul-betul jatuh hujan sekalian gitu. Tetapi nanti dalam beberapa saat clear, kemudian pada saat perhelatan itu insya Allah tidak ada hujan dan clear. Jadi diturunkan sebelum kegiatan. Betul. Itu opsi terakhir. Udah mepet. Tapi memang itu ya berjibaku begitu ya. Alhamdulillah gitu. Waktu itu satu armada kurang kita tambah 2 armada. Nah, alhamdulillah memang saat itu ya tentu semua seizin Tuhan Maha Kuasa ya begitu ya. Kita ikhtiar kita jatuhkan pada saat penglihatan luar biasa clearnya langit itu biru cerah dan sebagainya sehingga saat itu ada demonstrasi untuk penerjunan sebagainya itu lancar semuanya alhamdulillah. Namun memang pagi itu setelah subuh itu kita ini ya cukup panik juga ya ini gimana nih nanti ada Pak Presiden. Betul. Dan itu kemudian ada upaya-upaya itu bagaimana supaya minimal di area itu kita kurangin curah hujannya. Kita jatuhkan ke tempat yang lain. Atau ya kita juga push supaya percepat jatuhnya ataupun kondensi atau pembentukan awan menjadi hujan itu percepat. Jadi itu ya percepatan itu yang ini ya yang kita lakukan ya supaya turun sehingga pada saat itu clear gitu. Baik, oke. Jadi memang semua event ini ternyata ada tuh ya ceritanya tersendiri ya. Oke. Nah kalau terakhir ini yang saya tahu TMC terakhir digunakan di banjir di Demak ya Pak ya. Nah itu seperti apa? Apakah beda nih dengan TMC yang lainnya dan bagaimana dengan manfaatnya? Apakah ini juga maksudnya gini, setiap operasi TMC apakah selalu berhasil atau apakah ada yang tidak berhasil atau gagal begitu Bapak dalam histori TMC BNPB ini bagaimana Pak? Khususnya yang di Demak nih bagaimana? Kalau secara keseluruhan dari setiap operasi TMC tentu kita berusaha untuk semaksimal mungkin ya keberhasilan itu dan tentu kita minimalisir istilahnya efek dari itu. Yang saya sampaikan tadi itu mungkin tidak sesuai keinginan, tapi paling tidak mereduksi sedikitnya. Minimal mengurangi betul. Nah, kemudian terkait dengan di Demak ini, alhamdulillah menurut kami cukup efektif ya saat itu hari ke-5 salah atau hari ke-7 gitu ya. Itu masih tinggi muka air. Luar biasa masih tinggi. Bahkan waktu itu Pak Kepala BNPB dengan rombongan waktu itu meninjau tanggul itu baru sekitar 20%-an tertutup ya karena ada 2 tanggul. Bayangkan saja kita ada sungai besar, tanggul itu yang besar ya itu jebol 2, masing-masing lebarnya 35 meter dan 5 meter.
Wow. Artinya bisa kita bayangkan berarti ada aliran baru gitu kan. Betul. Sungai itu membelok gitu kan. Iya. Nah, sehingga tentu tidak bisa dihindari, semuanya pasti akan tergenang, ibarat seperti lautan itu tinggi sekali. Bahkan kami meninjau itu dengan rombongan itu, beliau pakai perahu karet kayak gitu kan, perahu gitu, tinggi sekali. Nah, kita koordinasi dengan kawan-kawan BWS waktu itu, prediksinya begitu ya. Itu sekitar waktu itu ya sekitar 40-an hari atau 50 hari itu akan surut. Kenapa? Karena tergantung pada kecepatan tanggul ini ditutup. Kecepatan tanggul ini ditutup itu tergantung pada air ini. Jadi pekerjaan di air itu memang susah. Kalau di darat gampang ya, langsung kering gitu kan. Ini kan tergantung juga. Nah, kita dipengaruhi oleh faktor di hulu. Jadi di hulu dari atas begitu ya, aliran itu kalau debitnya semakin besar, mungkin di sini nggak hujan, tapi di sana hujan, tentu juga akan menghambat. Betul. Nah, berarti kita sebaliknya di area-area permukiman ini kita mau keringkan mau kemana, dibuang kemana, gitu kan? Padahal kena tambahan air terus. Nah, ini ada dua yang harus kita amankan. Pertama, berarti kita ikhtiarnya adalah di hulu, di sumber-sumber atau pangkal-pangkal aliran air itu coba kita redistribusi hujan agar sampai tidak debitnya tidak bertambah ya, sehingga pekerjaan tanggul ini juga semakin cepat. Sebaliknya di lingkungan pengungsian, masyarakat ini kalau bisa juga tidak hujan dulu. Kenapa? Ya mereka kan tinggal di daerah pengungsian, kemudian aktivitasnya terganggu dan sebagainya itu. Nah, alhamdulillah hari ke-2 minggu setelah itu ya, itu alhamdulillah tanggul juga cepat tertutup walaupun masih perapian-perapian, tapi paling tidak air tidak masuk dulu. Baik. Nah, kemudian PR kita apa? Mengeringkan ataupun memompa air yang sudah terlanjur berada di permukiman dengan pompa amnisasi dan sebagainya, juga ikhtiar bersama semua pihak kepentingan ataupun terlibat, dan saat itu diupayakan tidak hujan dulu, dan ini alhamdulillah kemudian 2 minggu kemudian ini berhasil, dan boleh dibilang itu juga misi berhasil begitu ya, walaupun tidak nyaman. Tidak nyamannya gimana? Nah, ini menarik ini, semuanya komentarnya sama. Pak, ini kenapa ya panas sekali di sini? Gitu. Ya iya, dia di atas kita itu kan garam semua. Betul. Oh, jadi semacam ya dimanapun terasa panas. Jadi ini itu yang mungkin pengalaman kemarin Demak. Jadi memang upaya yang dilakukan selain di darat juga di udara. Ya walaupun memang semua tidak nyaman ya Pak kalau lagi bencana. Iya, namanya bencana ya Pak. Oke, baik. Nah, berarti tadi misinya alhamdulillah secara keseluruhan berhasil. Tapi kalau dikatakan apakah misi yang berhasil ini sepadan Pak dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang pasti tidak sedikit ya Pak ya. Apakah memang teknologi modifikasi cuaca ini cukup sepadan sehingga bisa terus digunakan dan dipakai untuk bencana yang lainnya? Ya, tentu kalau untuk kepentingan masyarakat dan sebagainya tentu kita tidak berhitung ini ya secara material rupiah ya. Value di balik itu tentu lebih tinggi. Tapi kalau kalau secara matematis tentu ini menurut saya sih sebanding ya. Walaupun kemudian sekarang ini tentu ada mungkin baru ya, teknologi baru secara persen mungkin akan tumbuh. Misalnya bagaimana supaya teknologi modifikasi cuaca ini menggunakan pesawat non awak misalnya gitu kan. Wah, jadi kan lumayan mengurangi ya mengurangi cost dan sebagainya. Nah, ini bisa juga ke depan itu. Jadi ini teknologi ini akan berkembang terus. Tapi tentu konsep ini bahwa bagaimana kita mengurangi risiko ini tentu akan juga berjalan terus. Jadi kita tidak bisa menghilangkan ancaman, tidak bisa bencana, tapi mengurangi dampak ini. Baik, ini pertanyaan terakhir Bapak ya. Tadi modifikasi cuaca ini salah satu teknologi inovasi yang terus dikembangkan oleh BNPB. Nah, terus untuk sahabat tangguh khususnya generasi muda ini bagaimana menyikapi teknologi-teknologi inovasi yang terus berkembang? Ada yang teknologi mungkin dari sisi positifnya seperti ini, tapi ada juga teknologi yang ya bisa dibilang ada buruknya seperti itu. Bagaimana Bapak bisa memberikan mungkin saran, masukan kepada generasi muda khususnya untuk teknologi inovasi? Ya, pasti Mbak Lia. Jadi ya para sahabat tangguh sekalian, saya kira ini ya kita bersyukur gitu ya. Kita bersyukur artinya sampai dengan sekarang kita masih berikan nikmat gitu ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa begitu dari siapapun, tentu ini suatu nikmat. Kemudian tentu kita diberikan akal pikiran
kemudian kita diberikan ruang untuk eksplorasi gitu, untuk berpikir, ya tentu ayo mari kita semuanya sesuai dengan kapasitas kita, bagaimana kita ada ide-ide pengembangan teknologi kah, inovasi kah, terutama dalam konteks ini mari kita keniscayaan tidak ada bencana ini, karena ya terus terang atau apa ya dengan data-data yang ada, keniscayaan kita tidak ada bencana. Bencana itu ada di depan mata. Jadi mari kita coba pikirkan untuk kemaslahatan kita, masyarakat kita, bangsa kita itu untuk bagaimana bisa mengurangi risiko itu melalui teknologi-teknologi yang kita kembangkan. Salah satunya ya ini tadi, mungkin dengan TMC ini tadi mungkin kawan-kawan sahabat tangguh punya pemikiran kan, sekarang bisa ini EA artificial intelligence misalnya begitu kan, itu memungkinkan silakan aja misalnya, ataupun dengan tadi pesawat-pesawat non awak begitu. Tentu ada plus minusnya. Bisa kemudian di ruang catchment area yang mungkin terbatas, bisa mungkin catchment area yang terlalu luas mungkin juga nanti dengan apa dan sebagainya itu. Jadi kita masih diberikan ruang, bisa ada waktu sampai dengan saat ini ke depan, insya Allah kita sehat terus untuk kita berinovasi terus. Tidak inovasi tiada henti untuk bangsa kita ini dalam rangka untuk ketangguhan masyarakat kita menghadapi bencana. Baik, terima kasih banyak Pak Gusri atas insight-nya. Kita sudah lebih kenal lagi mengenai teknologi modifikasi cuaca dan terima kasih sudah hadir. Semoga nggak bosan diundang di podcast BNPB. Baik, sahabat tangguh, itu dia tadi obrolan Lia yang menarik banget mengenai TMC. Ternyata salah satu upaya Indonesia dalam hal ini BNPB ini ternyata dampaknya cukup masif untuk mengurangi dampak bencana di Indonesia. Nah, sahabat tangguh, obrolan kita mengenai TMC dan juga inovasi-inovasi lainnya ini akan dibahas lebih lanjut lagi di Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana atau Rakornas PB yang akan dihelat tanggal 23 dan 24 April 2024 di Bandung. Jadi sahabat tangguh, stay tune karena kita akan mengupdate terus informasi mengenai Rakornas PB ini. Ya, saksikan terus di sosial medianya BNPB karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Saya Lia Agustina undur diri, mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Sahabat tangguh, selamat berpisah. Sampai ketemu di podcast edisi selanjutnya. Dadah.